Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 9, kelompok PC, dan perkenalkan nama saya Muhammad Syarif Dansa. Samping saya Devina Nur Alisha dan sebelah ujung saya Muhammad Ragam Pramika. Oke, saya akan membacakan latar belakang kelompok ini. Hadis merupakan sumber ajaran Islam yang sangat signifikan, berfungsi sebagai penjelasan terhadap ayat Al-Quran yang bersifat umum, global, atau mutlak. Namun, memahami hadis dengan baik tidaklah mudah diperlukan menggunakan metodologi yang tepat. Di sini mengapa sebab buruk penting tanpa memperhatikan sebab buruk, maksud dan tujuan hadis akan sulit ditangkap, bahkan dapat menyebabkan pemahamannya keliru. Jadi ilmu ini menduduki posisi setara dengan sebab buruk dalam kajian tafsir Al-Quran. Selanjutnya konteks historis. Ketika ingin menggali pesan moral dari suatu hadis, kita perlu memperhatikan konteks historis, yaitu pada siapa hadis disampaikan, dalam kondisi sosial, dalam kondisi sosio-kultural yang bagaimana. Terus Nabi tidak berbicara dalam kondisi yang vakum historis dan vakum kultural. Selanjutnya teman saya akan membacakan PPT ini. Silakan, Mbak. Baik, selanjutnya adalah pengertian asbab wurud al-hadis. Asbab wurud al-hadis merupakan susunan idhofah dari 3 unsur, yaitu asbab atau sebab-sebab, wurud datang atau muncul, dan al-hadis. Secara sederhana, istilah ini berarti sebab-sebab atau latar belakang munculnya suatu hadis. Dan di sini ada pengertian asbab wurud menurut beberapa ulama, yaitu 1. Al-Suyuti, yaitu sesuatu yang menjadi metode untuk menentukan maksud suatu hadis yang bersifat umum, khusus, mutlak, muqayyad, dan untuk menentukan ada tidaknya nas. Dan yang kedua, Hasbi Al-Syiddiki, ilmu yang menerangkan sebab-sebab Nabi SAW menentukan sabdanya dan masa-masa Nabi menentukannya. Dan yang ketiga yaitu Yahya Ismail Ahmad, yaitu sesuatu baik berupa peristiwa atau pertanyaan yang terjadi pada waktu hadis itu disampaikan oleh Nabi. Jadi kesimpulannya asbab wurud al-hadis adalah konteks historis baik berupa peristiwa maupun pertanyaan yang terjadi saat hadis disabdakan oleh Nabi. Selanjutnya adalah ruang lingkup asbab wurud al-hadis. Berdasarkan klasifikasi metodologi Imam Jalaluddin Al-Suyuti dalam kitab Al-Lumah di asbab wurud al-hadis, ruang lingkup sebab munculnya hadis dikategorikan ke dalam 3 ranah utama, yaitu yang pertama sebab berupa ayat Al-Quran, mencakup ayat yang bersifat global atau mujmal atau umum atau am. Contohnya penjelasan Nabi tentang benang putih dari benang hitam dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 187. Nabi menjelaskan yang dimaksud adalah terangnya siang dan bulannya malam. Yang kedua yaitu sebab berupa hadis itu sendiri, terjadi ketika suatu hadis Nabi dirasa membingungkan atau muskil atau memicu perdebatan. Nabi kemudian mengeluarkan hadis lain untuk memberikan batasan atau takyid, perincian atau tafsil atau pengkhususan atau taksis. Dan yang ketiga sebab berupa peristiwa atau kondisi sahabat, yaitu ranah paling luas mencakup interaksi sosial, tradisi Arab, konflik atau pertanyaan spontan sahabat. Terbagi menjadi dua pertanyaan, yaitu soal pertanyaan tentang hukum fikih, akhlak atau akidah, dan waqiah, yaitu kasus pelanggaran atau fenomena sosial yang menuntut ketetapan hukum. Selanjutnya adalah manfaat mempelajari asbab wurud al-hadis. Manfaat utama ilmu ini adalah menghindarkan umat Islam dari kesalahpahaman tekstual dan kekeliruan fatal dalam
menjelaskan hukum syariat. Berikut manfaatnya adalah yang pertama, taksis alam, yaitu membatasi jangkauan hadis yang redaksinya umum agar tidak diterapkan keliru pada semua kasus. Yang kedua, tahdid al-mutlaq, memberikan batasan yang jelas pada hadis yang memerintahkan atau melarang sesuatu secara mutlak. Yang ketiga, tafsil al-mujmal, yaitu memberikan rincian aplikatif pada sabda Nabi yang disampaikan secara ringkas atau global. Yang keempat, menentukan nas dan mansukh, mendeteksi kronologi waktu untuk mengetahui apakah hukum dalam suatu hadis telah dihapus atau digantikan. Yang kelima, ilat al-hukum, yaitu memahami hikmah dan motif rasional balik suatu syariat sehingga pengamalan agama berbasis pemahaman mendalam. Yang keenam, bayan al-mushkil, yaitu mengurangi hadis yang tampak kontradiktif dengan logika Al-Quran atau hadis sahih lainnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, metodologi mengetahui sebab urut hadis. Mengetahui sebab urut hadis merupakan langkah penting untuk memahami maksud hadis secara lebih tepat. Terdapat beberapa metode yang dapat digunakan. Antaranya, yang pertama, melalui riwayat yang sahih, mencari hadis atau riwayat lain yang secara langsung menjelaskan alasan Nabi SAW mengucapkan suatu hadis. Metode ini dinilai paling kuat karena bersumber dari Rasulullah SAW, para sahabat atau perawi terpercaya. Selanjutnya, melalui ijtihad dan analisis kontekstual, digunakan apabila tidak ditemukan riwayat yang jelas. Peneliti melakukan kajian terhadap situasi sosial, budaya, politik, dan kondisi masyarakat pada masa Nabi SAW untuk memahami makna hadis secara komprehensif. Yang selanjutnya, melalui kajian sanad dan matan, analisis sanad untuk memastikan keabsahan riwayat yang menjelaskan sebab urut, sedangkan analisis matan bertujuan memahami isi dan pesan hadis. Keduanya saling melengkapi untuk menghindari kesalahan penafsiran. Perkembangan kajian hadis kontemporer menunjukkan bahwa pendekatan historis kontekstual semakin banyak digunakan. Tidak hanya melihat teks, tapi juga kondisi masyarakat ketika hadis disampaikan. Selanjutnya, pendekatan alternatif redaksional dan historis. Pendekatan tekstual semata tidak lagi memadai, diperlukan pendekatan kontekstual yang mampu menjembatani teks hadis dengan realitas. Pendekatan redaksional siap memahami hadis dengan menganalisis struktur bahasa, makna kata, dan konteks kalimatnya. Contoh, kata iman wa ihtisaban dalam hadis puasa dimaknai ikhlas mendapatkan pahala, bukan sekedar perhitungan. Kata surah atau gambar dalam hadis, larangan menggambar tidak dapat dimaknai sebagai hasil fotografi, karena fotografi belum ada pada masa itu. Pendekatan historis hal-hal, memahami hadis dengan melihat latar belakang sejarah dan kondisi sosial saat hadis disampaikan. Contoh, hadis tentang keharusan pemimpin dari kalangan Quraisy. Pemahaman tekstual tampak bertentangan dengan Quran surat Al-Hujurat ayat 13 yang menyatakan kualitas seseorang dilihat dari ketakwaannya, bukan dari jenis sukunya. Kebijakan Umar bin Khattab yang tidak membagikan tanah hasil menaklukkan di Irak berbeda dengan praktik Nabi di Khaybar karena mempertimbangkan kemaslahatan zamannya. Selanjutnya, pendekatan alternatif maqam dan relasional. Pendekatan maqam, posisi Nabi. Memahami hadis dengan melihat peran Nabi saat menyampaikan hadis, apakah sebagai Rasul, pemimpin, atau manusia biasa. Contoh, Nabi menyarankan agar kaum
Profesor tidak menyambungkan pohon kurma, namun hasilnya kurang memuaskan. Nabi kemudian bersabda, kalian lebih mengetahui tentang urusan dunia kalian. Ini menunjukkan larangan tersebut bukan wahyu, melainkan pendapat pribadi beliau. Demikian pula dalam perang Khandaq, strategi Salman Al-Farisi diterima karena Nabi mengakui itu bukan wahyu. Pendekatan relasional Al-Qarinah memahami hadis dengan memperhatikan keterkaitannya dengan dalil lain dan konteks yang menyertainya. Contoh, larangan hakim memutuskan perkara dalam keadaan marah. Kata marah dipahami secara rasional mencakup segala kondisi jiwa yang tidak stabil seperti sedih, lapar, dan lain-lain. Dalam kontekstualisasi, tujuan hadaf pesan Nabi harus dipertahankan, sementara media atau wasilah dapat berubah sesuai ruang dan waktu. Prinsip usul fikih al-hukmu yaduru ma'al al-ilah. Hukum berputar bersama ilatnya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Soleh. Selanjutnya kontekstualisasi hadis atau tujuan dan ilat. Dalam kontekstualisasi hadis, dua elemen kunci yang perlu diperhatikan adalah tujuan atau hadaf dan alasan hukum, yaitu ilat yang terkandung dalam hadis. Menangkap tujuan, yaitu hadaf. Di dalam pesan Nabi SAW terdapat tujuan dan media untuk mencapainya. Contoh, perintah puasa Ramadan melalui ru'yah atau melihat hilal. Tujuannya adalah melaksanakan puasa sesuai waktunya. Sementara ru'yah adalah medianya. Terus contoh selanjutnya perintah bersiwak bertujuan membersihkan gigi, bukan kayu siwaknya. Dalam kontekstualisasi tujuan harus dipertahankan, sementara media dapat berubah sesuai ruang dan waktu selama tidak dilarang agama. Selanjutnya memperhatikan ilat. Bila ilat eksis dalam ruang dan waktu kekinian, pesan Nabi SAW tetap bermakna. Contoh, larangan perempuan berpergian tanpa mahram. Ilatnya adalah kekhawatiran akan terjadi sesuatu atau menimbulkan fitnah. Karena berpergian pada masa itu dilakukan dengan mengendarai unta, menempuh gurun. Dalam realitas kekinian dengan pesawat atau kereta berisi ratusan penumpang, kekhawatiran itu dalam beberapa kondisi tidak signifikan lagi. Beberapa ulama membolehkan perempuan bepergian tanpa mahram saat haji bersama rombongan terpercaya, katanya sama keluarga. Jadi kami sama mahram boleh-boleh saja. Kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, sebab urut al-hadis adalah ilmu yang mempelajari sebab dan latar belakang munculnya hadis Nabi SAW. Orang berikutnya mencakup sebab dari ayat Al-Quran, hadis lain, serta peristiwa dan pertanyaan sahabat. Ilmu ini berperan penting dalam menentukan taksis, takyid, taksir mansub, dan penyelesaian hadis yang sulit dipahami. Sebab urut dapat diketahui melalui riwayat sahih, analisis sanad atau matan, serta kajian historis kontekstual. Saran mahasiswa dan pengkajian hadis hendaknya menjadikan asbabul hadis sebagai dasar penting dalam memahami dan mengamalkan hadisnya. Gunakan pendekatan kontekstual, redaksional, historis, makam dan relasional agar makna hadis tetap relevan dengan perkembangan zaman. Perdalam ilmu pendukung seperti usul fikih dan sejarah Islam, serta memperhatikan tujuan atau hadaf dan ilat hadis agar penerapannya tidak baku, melainkan fleksibel dan sesuai kondisi masa kini. Kami ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.